saya ingin sekarang mengajak moderator. Pada malam hari ini ada 2 moderator, pertama Mbak Endang, yang kedua Mbak Indri. Tapi untuk pertama kita akan serahkan kepada moderator dari dari Houston, dari Amerika ya. Mangga silakan Mbak Endang. Terima kasih Bu Etin, Profesor Etin atas atas waktunya. It is my honor, kehormatan buat saya untuk bisa di forum malam ini atau pagi ini di waktu US. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua teman-teman di Indonesia dan juga teman-teman diaspora di US. Saya Endang Hadiputro dari Indonesian American Chambers of Commerce, Southeastern Central USA. Jadi kami adalah Kadin yang wilayah kerja kami itu adalah sama seperti wilayah kerja KJRI yang ada di Houston. Saya tinggal di Houston saat ini. Untuk menyingkat waktunya, mungkin saya akan mulai saja dengan berbincang-bincang dengan Bu Vivi Manan. Ini saya udah sering berkolaborasi dengan beliau. Saya bacakan sedikit biografi atau CV dari beliau. Ibu Vivi Manan ini adalah CEO dari Frio Group yang berkecimpung di bidang desain, manufacturing, dan juga marketing dari office furniture, dan sudah 57 tahun ya mempunyai distribusi network yang ada di 6 benua, 6 continent around the world. Jadi sudah di mana-mana ya Bu Vivi. Terus kemudian beliau juga sebagai authorized dealer dari brand furniture yang cukup terkenal. Ini ada Herman Miller dan Ligne Roset. Jadi klien-kliennya beliau ini banyak dari multinational company, dari banking, teknologi, finance, dan juga dari real estate company. Beliau lulus dari Bachelor of Science di Electrical Engineering di Oklahoma State University dan MBA program dari University of Tulsa. Tahun 2007 beliau terpilih sebagai Asian American Community Award dari majalah SWA Magazine dan The Best CEO di 2017 ya Bu ya. Wah ini banyak sekali nih beliau punya prestasi. Nanti kita dalam bincang-bincang ini kita bisa bertanya, berbagi ilmunya ya Bu. Dan di sini juga beliau sebagai founder dari Indonesia Diaspora Business Council yang ada di Atlanta. Pendek katanya kita sering berkolaborasi ya Bu ya, dan masih akan berkolaborasi di future. Mungkin saya akan mulai saja nih Mbak Vivi. Saya panggil Mbak Vivi nggak apa-apa ya Mbak? Oke. Jadi bisa lebih mudah. Jadi beliau masih muda juga sih. Oke. Mbak Vivi boleh dong cerita sedikit apa yang menginspirasi Mbak Vivi menjadi pengusaha? Mulainya bagaimana? Ya baik, terima kasih Bu Endang. Selamat pagi, selamat malam, Profesor Etin, Ibu Indri, Pak Asnul, teman-teman semuanya ya, dimanapun berada. Salam sejahtera, salam diaspora. Ya jadi sebetulnya saya menjadi pengusaha itu memang dari keluarga. Jadi dari kecil orang tua saya itu kebetulan bisnisnya awalnya garment waktu saya masih SD, SMP gitu. Jadi walaupun masih SD atau ini terus waktu orang tua saya kebetulan bapak dan ibu saya itu papa mama saya itu pengusaha, maksudnya orang yang gigih gitu loh ya. Mereka dari nol, dari tidak punya apa-apa sampai punya garment, lalu kemudian hari menjadi tekstil dengan rajut dan pencelupan. Nah, waktu saya masih SD gitu
saya sering kalau pulang sekolah itu diajak sama papa saya, misalnya ke klien, ke customer dia tuh di Tanah Abang, di pasar Tanah Abang, di daerah Glodok, itu toko-toko yang papa saya masuki bahan-bahan kaos-kaos gitu loh, karena papa saya dulu mulainya dari garment. Lalu setelah itu, setelah waktu saya SMP gitu, akhir SMP, beliau dari garment bergerak ke buat bahannya, kain t-shirt dari perajutan sampai pencelupan gitu, dan supply ke garment-garment. Jadi saya juga sering membantulah sedikit-sedikit dari sisi admin, sampai juga belajar bagaimana karena pencelupan itu kan ada kimianya, jadi makin kita mengerti bagaimana mix kimianya itu makin lebih profitable lah istilahnya. Jadi saya bantu orang tua saya dari kecil, jadi saya melihat sendiri bagaimana mereka sebagai pengusaha, kedua-duanya, mama saya juga di bagian admin dan penjualan, bapak saya di bagian produksi. Jadi saya melihat bahwa usaha itu bukan cuman berani saja atau bagaimana, tapi mereka juga memang pintar menghitung. Kebetulan kedua orang tua saya ini pintar menghitung gitu loh. Jadi saya ada belajar lah, saya udah punya sedikit insting pengusaha gitu. Ya, kedengaran deh Bu ya? Iya, Mbak Vivi. Jadi ini saya ada sedikit sambil mencatat juga nih. Jadi untuk mulai usaha itu tentunya ada risiko yang diambil, dan tadi kalau mulai dari dirintis dari orang tuanya Mbak Vivi, berarti usaha itu sudah cukup lama ya. Jadi mungkin juga buat teman-teman diaspora ini bagus bahwa tidak ada usaha yang bisa berhasil overnight ya, dalam waktu satu malam. Yang pertanyaan yang berikutnya nih Mbak Vivi, bagaimana Mbak Vivi mulai berusaha di Amerika, dan kalau boleh share jenis usaha apa yang dimulai dikerjakan waktu di Amerika? Ya, makasih Bu Endang. Jadi mungkin boleh saya sambung ya setelah itu. Jadi setelah lulus kuliah, saya pertama-tama itu waktu pulang ke Jakarta, saya bantu orang tua saya di tekstil. Lalu kemudian setelah berapa tahun gitu, adik saya sudah pulang, lalu melanjutkan usaha orang tua saya pikir saya mau mencari pengalaman di luar. Jadi saya pernah bekerja di perusahaan plastik yang mana Impact Group itu membuat plastik yang high tech. Nah dari situ saya megang export manager. Jadi saya belajar menguasai ekspor tuh waktu saya kerja. Lalu saya mau keluar, saya mau buka usaha sendiri. Lalu bekas bos saya itu menyarankan partneran kita membuka perusahaan makanan. Jadi saya mungkin sedikit boleh saya ceritakan ya Bu ya, sampai bagaimana ke Amerika gitu. Nah udah gitu mungkin saya tidak ada di CV, cuman saya pernah mendirikan perusahaan makanan namanya Fitraco Pangan Lestari, sekarang menjadi Fitra Food International, yang mana kami mendistribusi dan sekarang ini juga memproduksi barang-barang makanan frozen seafood. Nah itu setelah itu karena ex-bos saya itu mau go public, jadi akhirnya dia jual aja perusahaannya ke saya, jadi saya tadinya 50% jadi 100%. Nah setelah itu, setelah beberapa tahun, saya dirikan perusahaan itu tahun 95, jadi saya yang set up the network, saya masukin produk kami ke hotel-hotel, ke seluruh supermarket, jadi kan bisnis kan memang lebih intinya adalah bagaimana how to set up the network ya. Walaupun saya sebetulnya nggak bisa masak gitu loh, jadi kadang-kadang kalau ditanya sama chef bagaimana nih ini masaknya gimana, saya bilang ya udah makanya chef mesti kreasikan untuk kita gitu kan. Nah setelah itu karena saya memang passionnya bukan di makanan, saya kan kebetulan sekolahnya engineering, jadi akhirnya saya memutuskan untuk join di bisnis suami saya, yaitu di furniture pada tahun 2000, dan memang kita punya rencana untuk pindah ke Amerika kan. Jadi saya tukeran bisnis gitu loh, saya ke furniture, suami dan kakak dan adiknya ke food. Jadi saya 100% di furniture sejak tahun 2000. Nah 2001 karena waktu tahun 2000 itu kami udah ekspor
memang dari tahun 90-an kami sudah ekspor ke Asia, terus Australia, Eropa, juga ke Amerika. Paling banyak sih ke Middle East waktu itu. Nah, ke Amerika itu kita ekspornya itu melalui distributor, jadi kita nggak langsung punya kantor sendiri gitu. Jadi kami putuskan kami harus buka kantor sendiri, buka perusahaan di Amerika sebagai cabang dari pabrik kami di Indonesia ini, karena dengan begitu kami lebih bisa mengembangkan usaha kami di Amerika kalau kita punya kaki sendiri di sana. Kalau cuma melalui distributor kan itemnya tertentu dan harga juga dikontrol oleh distributor. Jadi kami memutuskan untuk pindah ke Amerika dan saya yang menetap di Atlanta, sedangkan suami yang bolak-balik gitu. Nah, di sanalah kami membuka warehouse dan juga assembly facility di Atlanta, Georgia. Wah, ini pengalamannya udah cukup banyak nih ya, mulai dari yang, kalau boleh saya bilang, mulai dari bawah ya Bu ya. Kalau saya boleh tanya nih, Mbak Vivi, apa tantangan yang dihadapi di dalam berbisnis di Amerika nih? Tentunya berbeda iklimnya, nuansanya dari yang di Indonesia ya. Dan mungkin bisa di-share juga buat teman-teman di diaspora di sini dan juga teman-teman di Indonesia. Iya, betul sekali. Waktu itu kebetulan kami kan pindah ke Atlanta tuh tahun 2001 bulan Juli. Lalu 2 bulan kemudian terjadilah 9/11. Itu mungkin tantangan terbesar ya buat kami. Kebetulan, jadi setelah 9/11 itu otomatis bisnis itu tidak kondusif sama sekali ya, boleh dibilang mati. Nah, setelah itu apalagi kami baru gitu, jadi belum dikenal juga produknya oleh penduduk Amerika. Jadi lalu kami putuskan mungkin yang masih ada budget itu masih ada ini adalah pemerintah, US government. Jadi mulailah saya masuk ke dalam bisnis supply ke US government. Pertama-tama sebelum yang federal level saya apply state contract, Georgia state contract. Karena dengan Georgia State Contract itu saya bisa supply furniture saya termasuk state agency dan juga university dan K-12 seperti middle school, high school. Furniture-nya kan buat kepala sekolah, buat admin kantor-kantor adminnya itu banyak memakai kami yang supply termasuk sampai pasang gitu. Nah, itu pertama state contract. Setelah berhasil dengan state contract, saya pikir saya harus juga mendapatkan federal ya, which is called GSA contract. Dengan GSA contract itulah saya akhirnya saya dapatkan di tahun 2005. Dengan GSA contract itu saya bisa mensupply ke federal agencies, termasuk juga yang federal agencies di luar Amerika seperti di Jepang, Korea, Afrika Utara. Itu kami juga sampai mengirim ke sana furniture kami. Jadi memang selain itu istilahnya blessing in disguise lah, kami bisa karena 9/11 malah jadi akhirnya mau tidak mau ke bisnis government. Tapi memang kalaupun misalnya tidak ada hal itu, sebetulnya saya merasakan sekali di Amerika itu tantangannya itu besar juga ya kalau awal-awal. Jadi itu merupakan suatu learning curve yang besar karena pertama kita brandnya belum dikenal. Jadi kita bersaingnya dengan produk, kalau misalnya kami kan bukan furniture kayak Jepara, maksudnya furniture yang rumah ya. Kalau kantor itu kami bersaingnya dengan US manufacturer, jadi bukan bersaing dengan misalnya dari Asia. Terutama yang GSA kontrak itu dari Indonesia cuma dari Asia, boleh dibilang cuma dari foam case gitu. Jadi kita masih bersaing dengan produk Amerika yang mana sudah jauh terestablish dan juga mereka punya warranty-nya juga lebih bagus ya. Jadi maka itu kita betul-betul mempelajari customer kita itu maunya seperti apa di Amerika, itu tidak mudah. Istilahnya kalau di Indonesia mungkin
kalau misalnya kita diskon aja, misalnya kita obral ya istilah kasarnya 50% udah atau 75% gitu, itu bisa terjual kan. Tapi kalau di Amerika tuh nggak bisa, walaupun kita clearance juga itu ada marketnya lain lagi, itu adalah used furniture gitu. Tapi kalau yang new furniture itu nggak mau, walaupun scratch dikit pun klien Amerika itu sangat cerewet banget gitu loh. Wah ini scratch, nggak mau gitu. Kecuali kita jual sebagai furniture bekas. Jadi harga itu bukan yang terpenting di Amerika. Dan juga apa namanya kita produk kita itu harus adjust to misalnya kayak contohnya meja kantor yang misalnya di Indonesia cukup simple, kalau di Amerika itu harus diintegrate dengan teknologi. Kayak sekarang kan kita banyak meja yang naik turun. Karena kan dibilang kan kalau kita berdiri itu lebih sehat daripada duduk ya. Jadi kita harus mengikuti itu juga gitu loh, harus ergonomis gitu. Karena sekarang si work environment itu harus membuat pekerja tuh happy, bukan cuman supaya produktif gitu. Jadi itu kita harus mengikuti tren-tren seperti itu kalau mau berhasil di Amerika. Contohnya kalau di industri saya ya. Ya. Terima kasih nih Mbak Vivi nih. Saya cukup making note atas banyak masukan. Salah satunya tadi bahwa walaupun ada challenges ya, especially setelah 9/11, there always be selalu ada kesempatan, opportunity baru yang tadi sudah dibuktikan sama Mbak Vivi masuk di industri lain, klien lain yang berbeda dengan klien private, yaitu dengan US government, dan dari situ bisa berkembang tidak hanya di state dan federal, dan juga knowing the market ya, harus mengerti bagaimana marketnya itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak Vivi sebelum kita move dengan speaker satunya yaitu Bang Asno. Kalau nanti ada waktunya mungkin kita bisa tanya jawab lagi. Mbak Vivi boleh cerita nggak peluang bisnis apa sih yang menjanjikan di Amerika sesuai potensi dan kemampuan ekspor Indonesia? Kalau boleh cerita. Ya, kalau menurut saya karena gini, kalau Amerika itu kan kita tahu ya segala macam produk ada, maksudnya dari mana-mana, dan istilahnya volume besar kalau untuk Amerika, tetapi belum tentu kita bisa kompetitif kan. Nah, kalau menurut saya kalau dari Indonesia itu mungkin yang bisa itu adalah produk-produk yang kreatif ekonomi. Misalnya craft gitu, karena itu kan lebih ke handmade, bukan kalau mass production kita pasti kalah deh dari China terhadap maksudnya produk China gitu kan. Jadi contohnya saja kalau misalnya tekstil, dulu saya ingat tuh waktu saya zaman kuliah banyak kan baju-baju dari made in Indonesia, tapi kan akhirnya kita lihat makin lama makin berkurang ya. Made in China, bahkan Bangladesh gitu, Vietnam. Jadi karena itu ya kita tidak, karena secara mass production mungkin kita sulit ya untuk bersaing. Tapi kalau craft itu kan di Indonesia kan labor jauh lebih murah. Jadi kan dihitung orang lebih menghargai, oh ini misalnya tas atau apa dari craft gitu ya. Atau barang-barang home accessories itu pengerjaannya aja misalnya berapa puluh jam gitu kan, itu kan kita bisa menciptakan story behind the product gitu. Jadi mungkin buat orang Amerika lebih appreciate itu gitu daripada barang yang umum. Jadi saya rasa barang-barang kreatif ekonomi itu punya potensi di Amerika ya. Namanya bisa juga macam-macam ya, bisa tas, bisa jewelry, bisa home accessories lah, seperti buat tableware. Seperti contoh Indonesia itu, kenapa saya bilang itu? Contohnya saja ada tuh pabrik houseware ya, merek Wedgwood ya dari England. Itu pabriknya memang banyak di mana-mana di Asia, tetapi dia mau ekspansi besar-besaran di Indonesia. Di pabriknya di Tangerang sini, nggak jauh.
Dan itu kenapa begitu? Karena craft-nya itu di Indonesia itu orangnya lebih kreatif, lebih apa namanya daripada di negara lain gitu. Dan mungkin lebih ini ya, lebih mau juga kerja seperti itu. Jadi saya rasa itu. Lalu yang kedua adalah menurut saya makanan, maksudnya bumbu-bumbu gitu. Karena memang sekarang mungkin restoran Indonesia sulit ya untuk misalnya kita kan selalu sering mendengar, waduh restoran Indonesia kenapa nggak bisa survive ya di mana-mana. Itu saya lihat karena juga kurang dipromosikan. Nah promosikannya itu mungkin kalau langsung kita di restoran Indonesia sendiri langsung mungkin susah ya. Mungkin orang Amerika gitu kan belum tahu Indonesia tuh seperti apa. Nah, menurut saya harus dipromosikan misalnya di restoran lain. Misalnya contohnya di restoran tadi yang Southern yang Bapak tadi sebut. Misalnya kan Southern kan suka itu tuh pork, apa namanya, dendeng itu ya. Misalnya contohnya. Itu bisa aja misalnya pakai rendang, bumbu rendang. Kita maksudnya minta mereka masak pakai bumbu rendang. Jadi instead of bumbu Southern barbecue sauce, kita pakai bumbu rendang. Atau contoh yang lain soto atau apa. Jadi maksudnya memperkenalkan tetapi tidak langsung di restoran Indonesia tetapi di misalnya supermarket Korea atau di restoran Southern, di restoran Amerika. Jadi lebih mudah gitu loh kita memperkenalkannya. Itu saya rasa salah satu contoh. Terima kasih nih Mbak Vivi, masukan-masukannya nih bagus nih, terutama yang untuk produk kreatif ekonomi. Kami dari pihak Kadin juga melihat peluangnya cukup besar, dan yang challenging sini adalah kita bagaimana kita melakukan strategi promosi yang tepat ya supaya produk-produk ini tidak hanya masuk B2B, B2C, jadi dari business to customer saja, tapi bisa masuk ke B2B, jadi lebih istilahnya penjualannya lebih banyak, lebih wholesale. Nanti mungkin kita akan bincang-bincang, kita lanjutkan, tapi untuk terima kasih nih waktunya Mbak Vivi, stay tune di sini. Nanti akan ada lagi the second, mudah-mudahan waktunya masih ada. The next speaker adalah Bang Asnul Bahar atau Pak Asnul Bahar yang akan dibantu oleh Dr. Indria. Silahkan Mbak Indria. The floor is yours. Ya, terima kasih Bu Endang, terima kasih Bu Vivi, sangat mencerahkan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Vivi. Ternyata banyak sekali ya strategi yang harus kita ketahui untuk bisa masuk ke pasar Amerika ini. Baik, selanjutnya saya akan dengan Bapak Dr. Asnul Bahar, saya akan membacakan dahulu CV-nya beliau. Beliau adalah petroleum engineer yang menjadi pengusaha bisnis pangan yang memulai petualangan bisnisnya dengan mengimpor pasta bumbu dari Indonesia ke Amerika. Bisnis pasta bumbu ini dimulai saat beliau menerima pasta sebagai hadiah dari salah satu produsen di Palembang, Indonesia, yang ingin memperkenalkan produknya ke Amerika. Karena kurangnya pengalaman, beliau mencari nasihat dari seorang pengacara dan perlahan membangun bisnis ini justru dari titik itu. Saat ini bisnis tersebut terdaftar sebagai perseroan terbatas di Oklahoma. Beberapa bulan setelah impor pasta bumbu pertama, beliau mulai melakukan. Kalau ininya masih ada nama beliau? Bu, saya ada teman-teman yang mau masuk katanya. Saya harus banyak belajar nih Pak, bagaimana bisa memadukan antara akademisi dan juga sebagai pebisnis. Mungkin Bapak bisa menceritakan dari awal bagaimana rahasia untuk bisa kesuksesan di bisnis Bapak ini. Baik Bu, sebenarnya ya apa yang saya lakukan selama ini sebenarnya lebih banyak kepada yang non-bisnisnya. Ya. Artinya non-bisnis yang orang katakan bisnis, tapi walaupun pekerjaan saya sebenarnya juga merupakan satu bisnis, cuman bukan bisnis perdagangan ya, tapi lebih kepada bisnis jasa. Petroleum engineering merupakan bidang yang saya tekuni sejak saya datang ke Amerika di tahun 92 dulu.
dan kemudian setelah tamat S2 dan S3 itu melanjutkan sebagai konsultan. Nah, di dalam perjalanan sebagai konsultan inilah kemudian kita banyak bertemu dengan orang, membuat network yang baru dan sebagainya. Sampai suatu saat saya sedang dinas di Palembang, bertemu dengan satu teman yang kebetulan anak beliau, salah satu anggota keluarga beliau itu sedang sekolah di Amerika, dan saya dikenalkan dengan keluarganya yang mempunyai usaha bumbu masak di Indonesia yang sudah disuplai untuk restoran-restoran di Jakarta. Jadi saya diperkenalkan kepada keluarga itu, dan kemudian diberikan kesempatan, ditanya mungkin nggak untuk memasarkan produk ini di Amerika. Saya sebagai orang yang belum pernah mempunyai bisnis sama sekali, ya agak grogi sebenarnya. Kita belum pernah bikin bisnis itu seperti apa, biasanya kerja sebagai technical profesional gitu, Bu. Cuman kebetulan saya waktu itu datang bersama istri saya, dan kalau istri saya itu suka dengan masakan, dengan memasak, dan itu hobinya lah, ya. Dan dia udah pernah juga mencoba bumbu itu. Jadi pada saat saya bilang janganlah, saya nggak bisa buat ini, dia mengatakan nggak, kita coba aja, kita bawa aja. Akhirnya ya kita bawalah bumbu itu dan kita kasih perkenalkan ke teman-teman di Amerika. Ternyata bumbunya tanggapannya bagus sekali, sehingga kita kemudian saya ambil kesimpulan mungkin ini sesuatu yang bisa kita coba sebagai satu usaha baru buat saya. Ya, jadi dari situ akhirnya kita coba perkenalkan, dan dari seperti yang saya dibacakan tadi, saya kemudian berusaha mencari informasi bagaimana caranya untuk bisa mengimpor bumbu masakan ke Indonesia ke Amerika. Dan di sini saya bekerja dengan salah satu lawyer yang istilahnya di sini adalah FDA consultant, untuk mengetahui persyaratan apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa saya mengimpor itu secara legal. Ya, dari situ akhirnya kita membuat import itu. Ya, mungkin kalau untuk makanan kan Pak, biasanya kan untuk 2021 ini Indonesia ada persyaratan khusus ya untuk bisa mengimpor ke luar negeri itu untuk semua jenis makanan. Selain logo halal dan juga harus ada PIRT ya kalau di Indonesia itu. Apakah itu juga satu keharusan ketika misalkan bahan makanan pada saat itu harus masuk ke Amerika? Tentunya Amerika peraturannya juga sudah sangat established, Bu. Cuman satu hal yang agak berbeda peraturan dari segi peraturan FDA, bahwa untuk mengimpor sesuatu kita tidak perlu mendapatkan sertifikat lulus, ada sertifikat yang mengatakan bahwa ini barang, ini makanan bisa tidak ada ujiannya istilahnya. Jadi kita tidak perlu mendapatkan sertifikat itu. Namun demikian, yang kita perlu lakukan adalah kita harus melakukan pendaftaran terhadap produk yang ingin kita masukkan. Jadi kalau saya ingin memasukkan kopi atau bumbu makanan, maka pertama saya harus mendaftarkan perusahaan saya di Amerika, siapa yang akan bertanggung jawab sebagai perusahaan untuk pendistributor di sana, kemudian siapa yang menjadi supplier di sana, di luar Amerikanya. Dan kedua perusahaan ini harus kita daftarkan di dalam FDA. Nah, dalam pendaftaran ini, di situ kita juga harus membuatkan satu program namanya itu Foreign Supplier Verification Program, di mana kita harus mengevaluasi bagaimana kondisi daripada si supplier yang di luar. Dan ini akan menjadi semacam audit apabila FDA nanti perlu untuk melihat supplier seperti apa yang ini. Kalau misalkan ternyata barang yang kita ekspor itu sesuatu yang berbahaya dan mereka perlu melihat ini, maka dia tahu siapa yang perlu dicek dan bagaimana kesiapan sebelumnya, dan itu salah satu hal yang perlu kita persiapkan.
Dan satu hal lagi yang juga nggak bisa kita abaikan, setiap makanan itu seperti tadi disampaikan ada label halal, maka untuk Amerika yang paling penting itu adalah nutrisi gizi. Ya, jadi nutrition fact daripada si makanan itu harus ada dan mengikuti, harus sesuai dengan standar yang mereka keluarkan. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu kita persiapkan dulu sebelum kita mengimport. Nah, jadi cuman bagusnya prosedur hal-hal yang seperti ini itu bisa dilakukan dengan swasta. Artinya tidak perlu kita mendapat izin dari FDA sendiri untuk mendapatkan labelnya. Kita bisa buat labelnya sendiri, asalkan nanti kalau mereka lihat labelnya itu harus sesuai standar yang sudah ada. Jadi kalau misalkan kita membuat label dan itu nggak standar, ternyata kena inspeksi, kita akan kena denda. Tapi kalau kita mengimport dan labelnya itu sudah merupakan yang standar, maka itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Saya ada beberapa slide mungkin kalau mau dilihat apa mungkin ya. Kalau misalkan nanti bisa Pak, mungkin ada kita lihat waktunya, ada waktu. Kita masih bisa share untuk informasi-informasi, karena menurut saya ini sangat penting ya untuk diketahui oleh para teman-teman UKM, terutama karena Amerika ini kan memang menjadi pusat ya keinginan setiap UKM untuk bisa tembus pasar di Amerika, dan itu saya tahu tidak mudah untuk bisa tembus. Dan terlebih juga ini sekarang ada peraturan baru itu Pak, jadi produk-produk makanan, minuman, dan kemudian olahan daging dan ikan saat ini agak ketat untuk bisa keluar ke Amerika, ke luar negeri juga, ke seluruh negeri ya, terutama ke luar negeri. Dan itu tadi karena jika tidak ada label halal, tidak ada PRT, itu udah langsung di-cut oleh pemerintah dari Indonesia keluar. Saya kemarin 3 hari yang lalu hanya mengirimkan untuk anak saya di Malaysia itu dikembalikan Pak oleh Posgiro. Kebetulan saya pakai Posgiro pada pengiriman biasa. Jadi mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana tipsnya nih kepada seperti kami nih para pemula yang ingin bisa tembus produknya ke Amerika agar menjadi tetap semangat nih Pak dengan kondisi seperti sekarang ini. Oke, yang pertama kali memang tadi di Indonesia ada peraturan tentang halal certificate, ya. Karena untuk hal ini kalau Amerika maka yang label sertifikat yang mereka sangat butuhkan itu adalah ya nutrisi gizi tadi. Nah, nutrisi gizi ini merupakan salah satu dari persyaratan label sebenarnya. Persyaratan label itu cukup banyak, ya. Yang persyaratan pertama itu kita harus lihat, mereka harus tahu ini produk tuh apa judulnya. Jadi kalau kita ingin menjual misalkan beras misalkan, beras Cianjur, kemudian dengan judul Rojo Lele. Nah, label yang kita tulis, kalau kita tulis Rojo Lele, itu mereka nggak tahu itu apa. Itu bukan nama, bukanlah nama produk, tapi yang harus masuk itu adalah beras. Jadi mereka itu adalah rice gitu. Jadi itu persyaratan pertama dilihat dari segi label, ini adalah beras. Kemudian persyaratan kedua yang harus kita tuliskan, ini produk beratnya berapa, itu harus tertulis di depannya. Ya, jadi berat bersihnya itu berapa. Jadi sehingga orang itu tahu itu membeli berat, itu seberapa banyak. Nah, kemudian informasi selanjutnya itu adalah informasi tentang gizi. Nah, informasi gizi ini ada selain standar. Itu Pak, mungkin ada informasi lagi selain label berat bersih. Ya itu dari gizi tadi, ingredientnya sama alerginya, apa bahan-bahan yang memberikan alergensnya itu apa saja, dan yang terakhir satu lagi dari segi peraturan ekspor impor, produk itu harus tertulis dari produk negara mana. Jadi di situ harus tertulis product of Indonesia, ya, karena dalam impor antar negara ada beberapa barang yang memang tidak diizinkan untuk diimpor. Jadi kalau misalkan kita mengimpor sesuatu dan itu tertulis dari negara yang itu akan bisa-bisa di stop di dalam customnya gitu. Jadi memang label pihak
distributor di Amerikanya, yang kedua dari supplier di Indonesianya. Itu yang juga merupakan dua hal yang harus kita perhatikan. Dan registrasi ini harus diperbaharui setiap 2 tahun sekali. Jadi kalau kita setiap kali nama kita harus tetap terdaftar apabila terjadi pengecekan dan sebagainya. Mana Bu? Ada pertanyaan selanjutnya bisa diteruskan? Putus lagi mungkin Ibu Indrinya ya. Ibu Indri nggak ada. Baik, untuk para pemula yang tadi mungkin Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara pengemasan, kemudian labeling gitu kan, karena memang untuk ke Amerika ini apakah ada pendampingan Pak bagi para UKM pemula nih, misalkan produk-produk makanan kuliner Indonesia ini kan sangat beragam ya dan mempunyai potensi yang bisa diimpor ke Amerika. Nah, jika ada pendampingan atau misalkan bantuan dari PT Konjen atau Kedubes, biasanya ada bidang ekonominya ya. Apakah itu ada pendampingan untuk ekspor? Karena biasanya para UKM yang akan mengimpor barang-barang ke Indonesia ini memang ada dinas-dinas dari perindustrian untuk pendampingan, tetapi saya rasa ini tidak akan maksimal jika tidak didampingi juga oleh negara tujuan. Bagaimana menurut Bapak? Saya rasa yang menjadi hal utama di sini adalah masalah marketing, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengekspor barang ke Amerika, maka yang perlu kita ketahui, yang perlu kita dapatkan pertama kali, apakah ada orang yang akan melakukan marketingnya nanti di Amerikanya, oke? Karena jadi kalau misalkan kita tidak ada orang yang akan mendistribusi, itu yang kesulitan utamanya nanti yang akan mendistribusinya siapa di sini gitu loh. Ya. Nah, kalau misalkan kalau untuk halnya perusahaan saya, kayak kebetulan saya di sini sebagai distributor itu sendiri, dan saat ini ya karena salah satu produk-produk yang saya import kebetulan saya pakai di restoran saya sendiri, ya. Dan kita juga kemudian kalau di Indonesia yang mungkin yang paling yang kita butuhkan itu adalah cargo forwardernya, ya. Bagaimana? Karena saya merasa sekarang ada kesulitan. Kargo ya, betul. Iya, ada kesulitan tidak mengekspor bumbu dari Indonesia, ternyata juga tidak terlalu mudah sekali karena ada persyaratan administrasi yang kemudian membuat kesulitan kita untuk mengekspor dari Indonesia. Ya, jadi dua hal ya. Yang pertama, apakah cargo forwardernya bisa untuk menerima barangnya dari sana? Yang kedua, ada orang atau perusahaan yang akan take care untuk di sini. Nah, untuk perusahaan di sini menerima barangnya mungkin tidak terlalu sulit, ya. Jadi asalkan kita sudah register di FDA. Tetapi yang lebih sulit itu adalah orang yang mempunyai kemampuan marketing untuk bisa memasarkan barang-barang tersebut. Nah, kalau misalkan marketing itu ada, saya rasa akan lancar dan banyak sekali sebenarnya kebutuhan di Amerika ini yang bisa disuplai dari Indonesia. Ya, untuk bahan makanan bukan dari hanya Indonesia, untuk konsumsi orang-orang Indonesia, tetapi orang-orang lokal di sini pun juga sangat menggemari masakan Indonesia gitu. Artinya bagaimana Pak reaksi masyarakat Tulsa sendiri terhadap produk-produk kuliner Indonesia ini? Berarti sebetulnya ada market apa bagaimana Pak? Marketnya luar biasa besar, Bu. Artinya
keinginan orang Amerika lokal, jangankan orang Amerika yang berada di kota besar yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kota saya ini, kota Tulsa itu nggak besar. Ya. Tulsa itu merupakan untuk ukuran Amerika cuman kota yang nomor 46 dari segi ukurannya ya. Tetapi keinginan masyarakat di sini untuk mencoba makanan-makanan yang buat istilah mereka itu adalah exotic food itu sangat tinggi. Banyak sekali orang hanya lewat lihat ada Indonesian bistro, maka mereka berhenti. Atau kalau enggak, kalau mereka pernah mendengar rendang, itu langsung berhenti mencoba. Dan setelah mencoba, kalau kita lihat di review yang ada di Google sekarang ini, kita bisa lihat semuanya senang dengan variasi masakan Indonesia itu. Ya, sangat surprise kita lihat bahwa ya itu tidak sedikit orang-orang lokal di sini yang kalau makan itu maunya pedas. Kita selalu beranggapan bahwa kebanyakan mereka nggak suka pedas, tapi justru yang dicari, dendeng balado, itu kita satu menu dendeng balado, isinya cuman ya dendeng, tapi kemudian cabai merahnya banyak sekali dan pedas sekali. Dan itu banyak yang mau mencoba dan senang dengan yang seperti itu. Atau ayam cabai hijau, itu pedas banget kita bikin. Tapi penggemar banyak, namun demikian, kalau yang nggak suka pedas, juga kita sediakan makanan lain, ya sate, ya kemudian gado, kemudian bakmi goreng, itu juga merupakan makanan yang boleh dikatakan lebih banyak peminat, lebih enak daripada makanan yang lebih top. Kalau seperti masalah makanan Thailand itu sudah sangat populer di sini, ya. Tapi kita nggak kalah. Populer, ya, betul. Jadi dengan promosi makanan Indonesia, saya rasa akan sangat membuka kemungkinan besar untuk bisa disukai di sini, gitu. Iya. Dan bumbu masakan. Artinya itu sebagai soft diplomasi ya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Ya, soft diplomasi jadi melalui kuliner ini justru memperkenalkan Indonesia secara tidak langsung kepada masyarakat Amerika ya, Pak. Mungkin kalau misalkan tadi di bidang Bu Vivi menyampaikan kreatif ekonomi seperti handicraft dan mungkin handmade things yang bisa diimpor ke Amerika. Kalau misalkan di bidang kuliner ini Pak, kira-kira yang creativity seperti apa untuk di bidang kuliner? Apakah bumbu-bumbu atau misalkan buah-buahan kering atau apalagi Pak? Kira-kira mungkin yang bisa sangat diminati dan mudah untuk bisa dipasarkan di Amerika. Mungkin Bapak bisa memberikan beberapa jenis makanan atau bumbu masakan. Saya rasa ya yang makanan yang lebih praktis, yang paling surprise kalau kita lihat itu semacam kerupuk-kerupukan, Bu. Kerupuk-kerupukan. Iya, ya. Coba bayangkan. Iya, betul. Kerupuk apa saja yang saya tawarkan di restoran, itu kita surprise. Ini apa? Gitu ya. Jadi kita selalu pakai ada kerupuk bawang, ada kerupuk udang, ada kerupuk, ada rempeyek. Ada ini, itu banyak variasi yang kita tawarkan, keripik kentang, ini itu saya taruh di display di restoran, banyak yang senang dengan yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari Indonesia bisa membuat kerupuk-kerupuk itu, karena orang di sini kan suka dengan chips itu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita bandingkan dengan chips yang dari Meksiko, rasa mereka cuman variasinya nggak jauh dengan yang di Indonesia. Jadi kerupuk-kerupuk itu sesuatu yang banyak peminatnya itu sih. Wah, kalau ini menarik nih Pak. Ya kalau bumbu mungkin kesulitannya nggak semua banyak mau masak gitu ya. Jadi kita harus challenge mereka, lebih senang untuk diperkenalkan makanan yang sudah jadi ya. Atau kalau misalkan kita bisa membuat sesuatu rendang yang sudah dipaket dalam satu kaleng, misalkan seperti atau masuk seperti di supermarket seperti Costco atau Sam's, di mana mereka nanti tinggal di microwave aja rendangnya. Mungkin kalau kita bisa bikin seperti itu akan lebih baik. Cuman masalahnya adalah
kalau kita membuat produk yang berupa daging, setengah jadi. maka perizinannya bukan lagi hanya dari perizinan FDA, tetapi perizinan dari USDA, dan itu akan membuat artinya facility yang kita perlukan untuk menjadikan dia sesuatu yang layak untuk dipasarkan itu agak lebih berat gitu ya. Tetapi saya rasa kalau misalkan kita bisa membuat rendang dalam satu paket yang sehingga orang ngambil nanti tinggal di microwave atau di oven sedikit 10 menit, 15 menit jadi rendangnya. Nah, itu akan sangat baik. Bahkan ada yang minta ke kita ini, kita punya martabak. Jadi ada martabak telur, dan dibilang, ini kenapa nggak ada di Costco? Coba bikinlah dimasukin Costco. Jadi saya dari Texas, ya kebetulan itu orang dari Dallas ya. Dia bilang, kita bisa dapat, nggak harus pergi ke Oklahoma dulu, kita baru dapat ini. Jadi, nah kita perlu tenaga ahli yang bisa membuat makanan-makanan seperti martabak begini menjadi sesuatu bisa dimasukkan secara frozen dan kemudian bisa orang nanti tinggal microwave gitu. Banyak sekali sebenarnya. Ya, menarik sekali Pak. Saya jadi penasaran tuh dengan kerupuk ya. Sepertinya bisa nih saya sampaikan ke teman-teman, dan mungkin saya sendiri juga jadi menarik ya, karena sebagai orang Sunda saya kan makan selalu harus ada kerupuk nih Pak. Jadi berbagai macam varian kerupuk itu di rumah pasti ada. Nah mungkin ini Pak pertanyaan terakhir, sangat menarik. Pertanyaan terakhir nih Pak, adakah hal yang bisa dikerjasamakan untuk mendukung pengusaha Indonesia yang ingin ekspor tadi Pak? Kira-kira seperti apa? Saya rasa banyak sekali yang bisa dikerjasamakan. Cuman yang perlu jadi permasalahan utama itu adalah kita perlu dua hal. Pertama, untuk bisa membuat kemudahan masalah pengiriman di Indonesia. Dan saya merasa masih ada masalah itu di Indonesia, karena kenyataannya untuk saya bisa mengimport, saya masih supplier saya di Jakarta UMKM ya, itu juga masih belum berhasil untuk bisa mengekspor secara normal lah gitu. Jadi itu bantuan yang kita perlukan dari Indonesia. Dan yang kedua nantinya di sini, kalau kita sudah masuk, nanti kita mencarikan bagaimana memarketkan ini, seperti yang tadi kalau nggak salah disebutkan, kita bisa masuk, Bu Vivi juga, bagaimana kita masuk ke berbagai supermarket yang Korea punya gitu ya. Jadi, dan itu yang bisa kita lakukan di sini, dan kita perlu orang yang butuh untuk yang bisa mencari marketingnya gitu aja. Jadi kerjasamanya bisa banyak halnya, sebenarnya banyak bisa. Ya, sebetulnya kita di Indonesia sendiri memang sudah banyak bantuan, karena saya di UKM Kota Bogor ini dari Disperindak, kemudian Dinas Koperasi Kota Bogor, kemudian Dekranasda itu sangat mensupport sekali para teman-teman UKM ini dari berbagai bidang produknya ya, untuk bisa impor, karena memang ada pendampingan seperti pendampingan ekspor impor yang langsung belajar gitu di Jakarta. Tetapi tentunya hal ini memang tidak bisa dilakukan sekali dua kali, dan memang kami sangat membutuhkan itu pendampingan. Jadi untuk bisa sampai, dan mungkin betul seperti tadi Bapak sampaikan, harus ada pendamping seperti forwarder ya. Jadi sebagai pemula tidak mungkin kita langsung melakukan impor, walaupun misalkan masih kecil ya tetap kuantitinya, tetapi memang harus ada pasar di sana dan juga pendampingan forwarder. Nah itu yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman kami dan teman-teman UKM lainnya untuk bisa tembus ke Amerika. Dan ini bukan sesuatu hal yang sangat sulit. Pas saya bolak-balik ke Amerika membawa produk fashion teman-teman, beberapa kali fashion designer ke sana gitu di tahun 2010, 2013, 14, 16 terakhir, tetapi dari kami teman-teman 10 di sana Indonesia belum ada satupun yang bisa tembus sampai ekspor gitu. Dan yang baru keluar ini baru masker Pak, tapi alhamdulillah masih ada, itu pun alhamdulillah ada gitu ya di kondisi pandemi, tetapi
walaupun baju kami tidak terkirim, minimal masker bermotif yang masker kain-kain batik, kain-kain tenun, dan dia meminta ada mute-mutenya. Dan itu kami dibantu juga oleh teman-teman Indonesia yang ada tinggal di Amerika untuk bisa sampai barang ke sana gitu. Dan saat ini juga ada satu kawan kami, usaha kami di Bandung ini lagi produksi untuk baju muslim, Pak, baju muslim, sport muslim. Jadi itu pun setahun, Mbak. Jadi kami berusaha untuk bisa tembus bulan Maret memulai saat pendampingan ini dibantu oleh dinas dari Kota Bogor, dan ini baru akan pengiriman itu bulan Februari. Jadi saya membayangkan betapa 1 tahun untuk bisa tembus ke Amerika itu bukan hal yang sangat mudah gitu. Jadi saya belajar dari Bapak, dari Ibu, untuk juga teman-teman mewakili teman-teman UKM. Semoga tidak pernah pantang menyerah dan selalu semangat untuk bisa sampai akhirnya tembus. Dan itu sebuah prestasi menurut saya untuk bisa menyampaikan produk-produk Indonesia ke Amerika, dan saya pikir ini adalah soft diplomasi ya Pak, melalui makanan itu dan produk-produk kita suatu kebanggaan bisa sampai di negeri Paman Sam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada banyak pertanyaan nih Pak yang masuk kepada kami. Mungkin saya bisa mulai dengan pertanyaan dari di sini dari Bapak tidak menyebutkan ya namanya. Namun pertanyaannya ini untuk UKM bertujuan ekspor sering ada keluhan dari pihak luar negeri bahwa pesanan datang terlambat. Setelah ditelusuri penyebabnya, salah satu faktor perkantoran itu kalau misalnya sampai terlambat itu harus bayar 2 kali, di tempat yang lama dan tempat yang baru. Biasanya kan kalau mereka mau pindah kantor baru kan otomatis sudah sign the new lease ya. Jadi kalau kita furniture itu kan terakhir yang kalau kita tidak bisa penuhi ya akan merugikan kan. Jadi dari kontrak sendiri sudah disebutkan ada klausa penalti segala. Jadi lead time itu sangat penting, apalagi kalau ekspor ke Amerika. Ya mungkin makanya itu sebaiknya ya harus ada pelatihan untuk para UKM karena ke Amerika itu mungkin masih lebih sulit ya. Jadi sebaiknya itu dicoba dulu, ekspor itu tidak langsung ke Amerika kalau menurut saya. Untuk awal-awalnya itu sebaiknya ke neighboring countries gitu, misalnya ASEAN, Middle East, Afrika. Proses ekspor untuk sesuatu yang volumenya kita harus berusaha mencoba untuk dengan beberapa macam specified bahwa ini adalah untuk volume sekian, dan itu harus kita usahakan tetap bisa terpenuhi jadinya. Ya, jadi saya rasa itu satu masalah lapangan, masalah keadaan sehari-hari yang kita perlu pelajari dan kita perlu antisipasi dengan berjalannya waktu. Jadi dicoba dengan, kalau saya berpendapat kita coba dengan skala yang kecil dulu ya, dan kemudian kita baru kemudian dari marketing juga kita bisa coba dengan tempat-tempat tertentu supaya jangan terlalu besar dulu. Kalau itu udah lancar baru kemudian kita buatkan menjadi skala yang lebih besar gitu. Ya, untuk mungkin saya bisa tambahkan juga kalau untuk misalnya makanan kan ada beberapa bukan saja forwarder ya, tetapi distributor di Amerika, di LA, karena teman saya sendiri juga distributor lumayan besar ya di LA, Takari namanya. Jadi misalnya kalau untuk produk-produk makanan itu kan bisa dikonsolidasi, karena kalau ekspor sendiri langsung seperti tadi Pak Asno sampaikan, volumenya kan harus besar. Jadi kalau masih kecil-kecil itu bisa dikonsolidasi, dan sekaligus bukan hanya masalah pengiriman, tetapi juga distribusinya sudah ada gitu. Mungkin itu bisa menjadi tahap pertama, instead of exporting sendiri gitu.
yang pasti akhirnya rugi ya karena biaya lebih mahal. Karena ekspor ke Amerika itu dibandingkan import dari Amerika itu freight-nya itu 2 kali lipat. Kalau kita import dari Amerika itu freight-nya setengah ya. Karena Amerika kan lebih mau encourage untuk ekspor gitu. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan untuk produk makanan. Baik, mungkin Bapak bisa juga menceritakan, di sini banyak ada yang menanyakan, ingin menanyakan langsung apakah diperbolehkan kepada Pak Bahar dari Pak Sastro yang ingin bertanya langsung. Silakan mungkin Pak Sastro bisa di-unmute sendiri, silakan. Halo, salam kenal semuanya. Saya Sastro dari Bekasi. Saat ini saya usaha jualan online ya Bu Vivi dan Pak Bahar di platform Amazon. Jadi saya memang jualannya di pasar Amerika khususnya. Nah ini saya punya pengalaman untuk ngirim barang dari Indonesia ke Amerika. Memang challenging banget khususnya di shippingnya yang mahal banget gitu. Sehingga nyampe di Amerika cost of goods-nya jadi naiknya bisa sampai 10 kali lipat gitu. Nah, saya ingin nanya khususnya ke Bu Vivi karena saya inginnya mainnya di home product gitu Bu ya, furnitur yang kecil-kecil gitu Bu, seperti kayak kursi jongkok gitu Bu. Kalau untuk rotan itu prospeknya seperti apa ya Bu ya? Karena saya lihat memang kalau untuk rotan dia lebih kayak craft gitu ya, cuman dia bisa jadi furnitur juga gitu Bu. Lalu pengirimannya mungkin dari Indonesia ke Amerika seperti apa? Apakah saya kalau ingin memulai mengekspor saya lebih baik ngirim 1 kontainer gitu kan? Atau bisa nggak sih Bu misalkan mulai dari sekitar ya 1 sampai 10 CBM gitu Bu kurang lebih. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Kalau rotan memang lumayan ya, sudah banyak juga di Amerika. Dan banyak juga yang retail-retail yang besar tuh seperti Pier 1 Imports, ya kan. Mungkin saya kurang tahu ya kalau apakah ada import tax atau tidak. Tapi kalau kayak office furniture kami kan tidak ada, zero tax. Kalau untuk rotan, mohon maaf saya kurang ini juga apakah ada import tax atau tidak. Tetapi kalau cuman LCL gitu kan pasti jauh lebih costly ya daripada full container load. Dan juga clearance-nya itu mungkin juga tidak mudah ya, apalagi beda ya kalau misalnya Bapak kirim online itu kan istilahnya door to door ya. Tapi kalau misalnya per kontainer gitu kan harus otomatis harus ini juga cari forwarder. Forwarder itu sebenarnya di Amerika itu banyak sekali. Jadi kalau menurut saya itu tidak masalah gitu loh. Forwarder itu banyak dan kita bisa istilahnya bisa banding-bandingkan rate-nya gitu. Karena apalagi saking banyaknya jadi kompetitif, rate-nya pasti bisa bisa diadu-adu gitu untuk dapetin rate yang bagus. Cuman kan masalahnya adalah bukan lebih ke pengiriman, tetapi bagaimana kita bisa marketing dulu produk kita itu supaya bisa import dalam kontainer ya, ekspor dalam kontainer gitu. Saya rasa itu yang lebih diutamakan dulu daripada masalah pengiriman. Kalau masalah pengiriman itu sebetulnya tidak begitu ini ya yang menentukan gitu loh. Tetapi bagaimana kita marketingnya di situ bagaimana gitu untuk produk yang kita kirim. Apakah kita jual ke distributor? Karena di Amerika itu jelas. Kalau di Indonesia kan bisa satu perusahaan bisa sebagai distributor, sebagai wholesaler, sebagai retailer. Kalau di Amerika kan enggak. Kalau distributor adalah distributor, wholesaler lain lagi, retailer lain lagi gitu. Jadi udah ada jalurnya, sudah istilahnya misalnya kita sebagai manufacturer kita nggak bisa sebagai retailer gitu loh. Jadi kita harus menjual ke distributor contohnya, dan itu semuanya sudah ada ininya ketentuan, exclusivity dan sebagainya.
Dan Oke, yang penting itu juga branding. Harus misalnya kita punya produk bagus, kalau kita tidak patenkan brand kita itu jadi masalah juga. Jadi kita harus membangun brand untuk di pasar Amerika. Dan setelah brand itu jalan, kita harus patenkan gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Bahar, silakan Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti saya takut unstabil soalnya koneksi Wi-Fi-nya ya, saya takutnya tiba-tiba hilang. Nanti dibantu aja Ibu. Mohon maaf, mungkin bisa dibantu Iya. oleh Bu. Ya, suaranya udah mulai tidak ada ini suaranya, mohon maaf. Iya, Pak Asnul mungkin ada input tuh tadi dari pertanyaan yang Pak Sastro. Mungkin pertanyaan Pak Sastro tadi saya rasa udah dijawab sama Bu Vivi karena produk yang ini lebih kepada masalah furniture yang seperti itu. Jadi di mana peraturannya juga mungkin agak berbeda, kondisinya agak berbeda. Jadi saya rasa jawaban dari Bu Vivi saya rasa sudah memadai. Mungkin Pak, kalau dari Pak Asnul, saat Bapak mengimpor saus pastanya, pada saat itu seperti apa ya Pak? Apakah Bapak mengirimnya langsung satu kontainer juga atau gimana? Dan ya di sini sebenarnya nggak masalah kita mau mengimpor seberapa banyak, karena saya pernah mengimpor yang hanya dalam bentuk seperti sangat kecil sekali, cuman dalam bentuk 1-2 koper yang saya impor melalui udara, ya, melalui pesawat, ya, dan proses impor di customnya juga sama aja, asalkan persyaratan daripada administrasi, registrasi semuanya terdaftar, ya prosesnya itu sangat cepat sekali gitu. Jadi kita bisa lakukan itu dengan volume yang kecil dan tentunya volume yang besar akan lebih menarik dari segi ongkos ya, dari segi cuman kembali kepada masalah marketing, kunci utamanya tadi menurut saya itu adalah marketing, apakah kita sanggup untuk bisa memasarkan jumlah barang yang kita punya itu. Jadi di sini kalau kita mau import ke sini, kerjasama antara pihak yang akan memasarkan di sini dengan supplier yang ada di sana, itu yang harus tersinkron. Kalau misalnya jumlahnya belum besar, ya kita coba dengan yang kecil, cuman dengan akibat ongkos mungkin akan lebih tinggi. Tapi saya bisa sudah beberapa kali juga mengimport melalui pesawat dengan pesawat karena saya butuh waktu yang lebih cepat supaya bumbu tidak rusak di jalan, dan itu kita lakukan dalam ukuran masih dalam 150 kg seperti itu gitu Pak. Jadi masih bisa kita lakukan untuk itu gitu. Baik, mungkin Pak saya ingin menambahkan mengenai peran IPTC di setiap kedubes dan konjen itu bagaimana Pak? Apakah kami para UKM yang dari Indonesia ini mewakili pertanyaan dari teman-teman, apakah peran IPTC ini dapat membantu teman-teman yang ingin ekspor ke Amerika? Mungkin dalam hal ini kuliner ya dan produk aksesoris ya, fashion kayak misalnya masker, kalung seperti itu Pak. Mungkin Bu Endang kali mungkin bisa bantu jawab kalau bagaimana IPTC membantu kita di dalam sini sebagai IACC juga kan lebih kepada masalah organisasi, mungkin Bu Endang? Iya, karena ini banyak teman-teman nih dari saya lihat dari teman-teman UKM di Indonesia, dari berbagai produk-produknya ada yang makanan, ada yang fashion juga nih Bu. Kayaknya mereka menarik untuk menanyakan peran IPTC di Amerika ya. Iya, mungkin saya bisa share sedikit. Jadi memang di sini nih kita di Amerika ini ada 2 ITPC yang di San Francisco
Kebetulan itu yang kita sering bekerja sama, dan ITPC yang di LA, satu lagi yang di Chicago. Nah, Houston juga ada. Houston. Iya, jadi ITPC-nya cuma ada 2 Pak Yahya, ada di 2 tempat saja. Jadi memang dari pihak ITPC ini karena diorganisir dari langsung dengan Departemen Perdagangan, jadi mereka juga sudah cukup organize ya. Mereka sering mengadakan juga acara-acara seperti ini, dan beliau juga bisa memfasilitasi business matching juga. Nah, biasanya dari pihak ITPC LA atau Chicago itu bekerja sama juga dengan kami dari Indonesian American Chambers dan organisasi perdagangan yang lainnya juga yang ada di beberapa state juga untuk mengadakan business matching. Jadi bisa juga kalau ada teman-teman diaspora yang ingin menghubungi langsung dengan pihak ITPC LA, bisa langsung, atau ITPC Chicago, atau lewat kami. Tadi saya sudah share juga email saya, jadi langsung aja nanti saya bisa komunikasi langsung. Saya rasa dari kami gitu. Boleh menambahkan nggak, Bu? Baik, terima kasih Ibu. Iya, silahkan. Boleh. Ya, Silakan. sedikit menambahkan. Terima kasih. Ini undangan dari Ibu Vivi Manan, senior saya ini. Saya murid Bu Vivi Manan ini. Terbalik ini Pak, senior saya di Pak Yahya. Saya dari CEO Business Forum Indonesia, saya juga di Kadin dan di Apindo, dan kita Apindo juga ada Apindo UMKM Academy. Jadi saat ini kita sedang membina juga, di bawah binaan saya sendiri ada beberapa UMKM yang tersebar ke seluruh Pulau Jawa, sampai sekarang sudah menjangkau luar Jawa, baik melalui Apindo UMKM Academy maupun melalui RKB, Rumah Kolaborasi Bersama di bawah CEO Business Forum. Ada 600-an UMKM yang sudah masuk. Dan salah satunya ada di sini nih, ini ikut bergabung juga dan sudah berhasil ekspor kopi nih ke kontraknya ke Australia, ya, ini $1,5 juta UMKM. Kemudian menyusul dengan Kuwait, sudah ada di Kanada juga, dan sudah mulai kirim sampel ke Amerika. Ini Caldera Coffee, ini ada Ibu Yuliana Dewi. Kalau yang bawang goreng ini sudah masuk ke Selandia Baru. Ini yang garamnya juga, ya, ini Artisan Salt, ini juga kita UMKM dari Pangandaran. Kemudian ada Parmesan Nabati, bukan dari keju tapi dari mayonnaise. Banyak sekali produk-produknya. Kalau yang ini adalah paprika ada, dan cabai yang di chips, ya, dibikin chips. Banyak produk yang bisa kita bawa ke Amerika. Ini juga, ini cassava chips, ya, kemasannya sudah seperti Pringles punya. Ini anak-anak muda di Bandung, jadi seluruh Indonesia kita coba kelola. Benar sekali tadi ada banyak kesulitan. Kami juga menemukan kesulitan UMKM untuk bisa naik kelas. Salah satunya adalah karena kendala di perizinan, PIRT, BPOM, dan sebagainya, pembinaan mengenai food safety, kemudian standar-standar, dan mereka juga ada beberapa yang mulai mengikuti proses HACCP. Dan yang paling menjadi kendala adalah pendaftaran di Amerika itu mahal untuk FDA, sehingga apakah dimungkinkan untuk pendaftaran secara kolektif, ya, karena beberapa ini akan masuk lagi, ini juga dari Jawa Timur, gluten free semua ini sudah mulai dilirik oleh dari luar negeri. Saya rasa saya ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Asnul, terutama untuk bisa membuka pasar Amerika lebih lanjut, Pak. Kita berkolaborasi juga dengan diaspora. CEO Business Forum Indonesia ini juga berkolaborasi dengan Ibu Vivi Manan di Indonesia Diaspora Business Council. Dan juga untuk Ibu Indri di Bogor, Bu. Kami ada rencana akan membuat semacam pusat UMKM di Bogor, Bu. Ditugaskan oleh Pak Teten dan Pak Bima Arya pada bulan November yang lalu ketika saya berkunjung ke Bogor, dan tempatnya sudah tersedia di Bogor Jalan Pajajaran. Jadi ini juga salah satunya supaya kita bisa mengkurasi produk-produk UMKM sebelum naik kelas itu dikurasi, dan perlu tim.
Indonesia kita kekurangan tim yang praktisi, bukan Betul. yang ini ya. Jadi tim Iya. praktisinya yang paling lebih penting untuk supaya bisa naik kelas. Nah, ini PR besar kita untuk tahun 2021 untuk bisa melakukan penguatan dan percepatan pemulihan ekonomi melalui UMKM. ITPC kami sudah berhubungan cukup banyak dan ada yang ITPC servisnya bagus, ada yang servisnya lambat, ada yang juga tidak merespon sama sekali. Mohon maaf, saya mah belak-belakan. Saya bicara sama Pak Dirjen juga belak-belakan, Pak Hasan Mufri. Ya kadang-kadang ada yang bagus, Pak, ada yang cepat, ada yang kecil-kecil. Adak juga, fungsi ekonomi juga, kemudian konjen. Beberapa konjen ada yang sangat, dan duta besar sangat responsif, seperti di Tiongkok, di Pasifik, Pak Tantowi, Pak Kristiarto, maupun Pak Salman. Tadi malam Pak Salman minta saya untuk mengirimkan sampel-sampel supaya bisa masuk ke virtual store di Johannesburg. Jadi ini memang, tapi Amerika saya punya optimisme karena Amerika ini pasarnya besar dengan penduduk yang begitu besar dan jumlah diasporanya termasuk banyak kalau di Amerika. Jadi teman-teman saya yang sekolah terus nggak pulang lagi banyak. Kita bimbing, kita evaluasi apa kekurangannya, apakah labelnya, etiketnya, mereka nggak bahasanya juga belum pakai dual language atau pakai bahasa Inggris, bagaimana membuat nutrition fact mereka juga nggak ngerti, ya, kemasan yang standar harusnya bagaimana mereka nggak tahu, jadi kita memang harus membimbing mereka. Ya itu saja tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi khususnya Ibu Vivi yang sudah mengundang kami untuk ikut dalam acara ini yang diposting di dalam grup kami. Ya, terima kasih Pak Yaya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, saya senang sekali Pak Yaya join ya. Pak Yaya ini bisa menjadi coach nih untuk para UKM. Mungkin juga bisa dihubungkan nanti ke ITPC. Kayaknya Pak Yaya nih yang paling ini pakar nih, coach kita, mentor kita untuk bisnis para UKM ya Pak. Terima kasih. Belajar Bu. Kemarin kita juga baru dapat titipan dari HKTI Pak Muldoko, UMKM-nya perlu dibina. Ternyata cukup banyak sekali dan ini untuk khususnya produk hortikultura ini. Hortikultura ini perlu kemudian proses yang diproses dari hortikultura, apakah itu mau dijadikan chip atau mau dijadikan apa, itu juga tantangan buat kita. Kalau misalnya di luar negeri, di Amerika ada yang mau jadi investor masuk, kemudian kita kelola bersama-sama, crowdfunding, membangun semacam kooperasi, itu juga bagus sekali. Ini saya lemparkan kepada pemerintah. Ya, itu. Terima kasih sekali lagi Bu Vivi, Pak Asnul dan semuanya. Terima kasih Pak. Dan mungkin Ibu saya bisa tambahkan untuk tadi kan kalau Pak Asnul dan Pak Yaya sudah bicara mengenai makanan ya. Tadi kembali ke pertanyaan Ibu Indri, kalau untuk produk-produk seperti aksesoris, fashion itu setahu saya itu ada pameran di Las Vegas, Atlanta, New York itu untuk produk-produk seperti namanya Gift Mart. Jadi itu saya lihat bagus sekali. Mereka setahun 2 kali ya, bulan Januari dan Juli yang kalau di Atlanta. Jadi istilahnya seasonal untuk spring dan fall collection gitu. Nah itu pembeli yang datang ke pameran itu adalah para retailer atau distributor orang Amerika sendiri. Jadi bagus sekali, saya pernah datang juga. Jadi mereka itu langsung beli untuk dijual di state masing-masing. Contohnya di Atlanta nih, pengunjungnya bukan orang Atlanta aja, jadi para retailer dari mana-mana, dari sampai ada dari Puerto Rico, dari South Carolina. Saya lihat itu bagus gitu. Jadi mereka bisa beli langsung untuk dijual itu barang-barang yang special design. Jadi saya lihat misalnya kalau dari Indonesia bisa ada dikumpulkan lalu untuk misalnya dititipkan atau
Atau misalnya kalau di kolektif ya, secara kolektif bisa juga ikut partisipasi di pameran seperti itu. Saya rasa itu sangat bagus sekali untuk produk-produk Indonesia, craft yang seperti saya tadi ceritakan di awal, ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Dicari nih, ekoprint, produk-produk ekoprint dicari juga, bukan hanya batik. Ya, mungkin ini ada satu pertanyaan dari tadi nih Ibu Inta Baskurt ya, sudah hand raise dari tadi. Silakan Ibu mau bertanya kepada siapa? Di unmute silakan. Ibu Inta Baskurt. Mungkin hostnya bisa unmute itu. Iya. Bu Inta silakan. Ini maaf nih karena waktunya udah agak lewat nih. Betul. Bu Etin, please nanti kasih tahu kami aja ya. Silakan Bu Inta. Itu sudah di sudah masuk. Sudah masuk ya? Sudah masuk itu, kayak udah unmute. Iya. Sepertinya jaringan. Bu Inta silahkan bisa. Silakan mungkin bisa ditulis saja di chat Bu. Baik. Mungkin sambil menunggu ada beberapa informasi yang bisa disampaikan kembali mungkin kepada Bu Vivi maupun Pak Bahar tentang bagaimana kiat-kiat untuk bisa tembus ya ke Amerika, misalkan untuk fashion. Mungkin tadi kalau kuliner kan sudah banyak disampaikan. Nah, untuk yang fashion ini seperti apa ya kriterianya? Karena untuk yang seperti kemarin saya masker itu karena memang ada yang diminta gitu, ada orang Indonesia yang tinggal di Atlanta yang memang meminta, dan ternyata saya sempat sampai 5 helai kain ya saya kirimkan dan menjadi masker itu sekitar 100 piece. Cuma kendalanya memang di pengiriman itu masih pakai pos giro EMS ya, logistik, jadi memang agak mahal. Tapi ketika makanan itu tertolak, jadi kami teman-teman di sini berharap masker ini justru bisa menjadi harapan buat fashion yang lagi turun nih di Indonesia sendiri, tapi mungkin malah bisa ekspor ya, kecil-kecilan lah ke Amerika. Dan saya dengan 5 desainer Indonesia ini lagi buat sampel yang diminta oleh teman-teman di Amerika, dan teman-teman di Amerika ini yang di Seattle lagi mengorganize kami yang ada di Indonesia untuk bisa pengiriman ke sana. Dan ini kami juga masih belum kepikiran, masih belum terang nih bagaimana bisa tembus ya. Takutnya seperti kondisi yang makanan kemarin sudah siap kirim tapi ternyata dikembalikan lagi. Nah, ini apakah sampai akan ditanyakan sampai dengan surat-surat, misalnya kita masih pakai NIB ya, nomor induk berusaha, atau memang harus ada haki dulu, atau seperti apa ya untuk produk fashion ini? Mohon maaf, ini jaringannya saya sendiri juga nggak stabil ya, unstable, nggak stabil Pak, Bu, mohon maaf. Ya, mungkin saya bacakan dari Ibu Inta Bosku pertanyaannya lagi. Hanya ingin sekedar share, sangat ingin sebagai UKM ingin bisa masuk tembus ke Amerika. Apakah diperlukan berkolaborasi dengan grup diaspora dari Amerika, atau grup kami di Houston sudah berhasil untuk membawa facial mask dari bahan batik? Mungkin itu pertanyaannya dari Ibu Inta Boskurt. Saya persilahkan kepada para narasumber mungkin membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Inta. Pertanyaannya gimana? Karena saya rasa Bu Inta iya, kan keputus-putus Pak. Saya rasa bukan pertanyaannya dari Bu Inta menyampaikan bahwa kan Bu Inta saya kenal ya di Houston. Oh, iya betul. Ya, jadi mungkin menawarkan bagaimana kerjasama dengan grup yang dimiliki oleh untuk bisa
buat UMKM yang ingin mencari mitra partner untuk bidang, kalau Bu Inta ini kan bidangnya dari fashion juga, jadi malah kita berhubungan dengan Bu Inta dari ini. Malah beliau Boleh itu berarti lanjutan boleh nggak? membantu, akan membantu gitu ya Pak, membantu Iya. para teman-teman UKM Fashion ya. Wah, ini menarik sekali Pak. Mungkin Iya. nanti Bu Inta bisa ketik nomornya. Profesor Etin, ini Bu Endang, maaf Pak Yahya katanya di remove, jadi gimana caranya ya? Katanya di remove, jadi apa? Beliau minta ini. Tapi Minta di-invite kayaknya kembali. apa Zoom ya itu ya, apa namanya, sign in lagi ya? Katanya nggak bisa sign in lagi. Iya, biasanya kalau udah ter-remove itu agak susah, itu harus sign in dengan different name. Jadi kalau mau masuk lagi sign in dengan different name. Saya mau balikin lagi ke Ibu Etin karena Ibu Etin, betul. ada pengumuman ya Bu ya dari Reducates untuk acara-acara berikutnya. Mungkin dari kami dari Indonesian American Chambers of Commerce, saya mau share sedikit bahwa kami juga membantu UMKM untuk coba masuk. Biasanya kita mengadakan trade show dan juga Festival of Indonesia, itu kita coba masukkan beberapa dan kita juga bekerja sama ya dengan beberapa organisasi diaspora yang ada di Amerika untuk bisa berkolaborasi. Nah, acaranya kita kerjasama juga dengan KJRI Houston. Mudah-mudahan insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan buat Desember tahun ini. Dan akan ada trade show juga, jadi nanti stay tune, pengumumannya akan menyusul. Kalau masih ada waktu atau enggak nih Ibu Etin untuk acaranya ini, karena udah cukup stresnya cukup banyak nih Bu Etin. Silahkan hostnya. Ya, sebenarnya tadi Maaf, kenapa Pak Yaya katanya ter-remove tuh Bu, gimana caranya ya? Tadi bisa masuk lagi dengan different name, tapi kata beliau no need katanya. Ya. Oh gitu. Ya. Baik Bu. Ya. Ya. Saya mungkin ini tadi buat Bu Indri dan teman-teman ada kontak dari kontaknya Ibu Inta. Mungkin saya akan ini aja ya, tadi Pak Asrul ada PowerPoint katanya. Kalau teman-teman masih siap melihat PowerPoint-nya, bisa diperlihatkan. Saya kira ini opportunity yang sangat jarang ya, memiliki dua speaker yang memang ahli di bidangnya gitu. Jadi ada jawaban iya katanya dari online. Apakah Pak Asnul akan memperlihatkan PowerPoint-nya atau dianggap cukup? Ya, kalau masih ada waktu bisa, cuman saya rasa juga nggak, isinya udah banyak yang disampaikan sebenarnya. Oh ya udah kalau gitu, terima kasih banyak. Jadi ini untuk follow up, sayangnya Pak Yahya tadi accidentally ke remove. Jadi untuk untuk kedepannya mungkin nanti lewat Mbak Vivi aja. Jadi kita siap melanjutkan untuk ini juga ini event kedua dari Reducate tentang bisnis. Reducate pada tahun ini setiap minggunya itu memiliki tema yang berbeda, tema edukasi, tema politik, tema how to, dan tema bisnis. Tema bisnis itu di akhir bulan. Untuk bulan depan itu temanya tentang mapping UMKM di Indonesia dan di Amerika. Pembicaranya salah satunya diaspora yang bidang fashion, Mbak Fani. Mungkin udah kenal ya, Mbak Fani itu punya show every year, International Art and Craft kalau tidak salah. Dan beliau juga sangat aktif dalam mempromosikan produk-produk Indonesia. Harapannya kita tiap bulan melanjutkan event-event seperti ini
Tetapi ini ada Mbak Endang. Mbak Endang, kita juga terbuka kalau misalkan ada training khusus kelas ekspor, berapa pertemuan, lebih ini ya, lebih terorganisir tema-temanya. Ini kemarin dengan pembicara pertama minggu pertama bulan tahun lalu itu juga sama, ada pembicaraan mengenai mapping antara diasporanya siapa, eksporter dari sininya siapa gitu. Jadi nanti Pak Asnul dan Mbak Pivi bisa jadi mentor ya, mentor kepada teman-teman yang memang ingin melakukan ekspor impor. Nah, barangkali follow up-nya seperti itu. Mohon kesediaan Pak Asnul, Mbak Vivi dan juga Mbak Endang, karena ini semuanya sebetulnya diaspora yang dengan informasi yang sangat banyak gitu. Kalau kita waktunya terbatas ya hanya 2 jam gitu. Tetapi kita mungkin lebih bersinergis dan saya sekarang ini sedang mengajukan ke perguruan tinggi di Indonesia agar Reducate bisa menawarkan kelas dan kelasnya itu nanti bisa dapat kredit gitu. Jadi orang-orang pengen belajar itu pembicaranya lain-lain, sesuai ahlinya, tetapi kemudian mahasiswa itu dapat kredit gitu. Karena ini menurut saya informasi yang sangat penting dan perlu ditindaklanjuti. Tadi ada beberapa komentar dari YouTube, diantaranya ada yang katanya punya produk-produk antivirus COVID-19. Apakah katanya ada diaspora yang tertarik? Kemudian dari Pak Dodi Edward itu juga menerangkan dari Pak Dodi Edward itu menerangkan beberapa informasi yang penting berkenaan dengan ITPC dan juga untuk mempelajari program-program dari Ditjen Pen Kemendag. Jadi sebetulnya kita bisa bersinergis lebih baik lagi, tetapi ini sekarang ini menurut saya masih sporadik ya. Tadi mohon Mbak Vivi disampaikan ke Pak Yahya bagaimana bisa terus berkolaborasi ya untuk acara-acara seperti ini, karena beliau kelihatan expert di bidang UMKM dan juga networkingnya bisa membantu teman-teman yang berminat. Saya sendiri banyak dari member di Reducate yang memang ke arah UMKM gitu. Makanya kita mensinergiskan dengan webinar-webinar seperti ini, karena tujuan Reducate itu diseminasi informasi dan goal itu penting banget bagi kita semua untuk bisa dicapai. Saya sebetulnya beberapa tahun yang lalu kami pernah juga memulai membuat website yang khusus untuk craft dan art gitu. Tetapi karena tadi seperti Mbak Vivi bilang ya, kalau kita udah tinggal di Amerika nggak bisa 2 kaki ya Mbak Vivi, kecuali berusahanya ekspor impor. Jadi harus di satu tempat. Jadi untuk pada malam hari ini teman-teman yang berada di YouTube dan di Zoom, kita merasa sangat beruntung sekali kedatangan para ahli di bidangnya masing-masing. Pak Asnul memberikan inspirasi kepada kita semua. Sesudah selesai PhD, jadilah pengusaha. Mbak Vivi memberikan inspirasi pada kita semua untuk mau memulai dan bekerja keras ya, dan kalau perlu apapun yang di mata kita lakukan, tetapi yang terbaik gitu sehingga bisa sukses seperti Mbak Vivi. Ini Mbak Endang ini saya sudah beberapa kali membujuk untuk jadi pembicara Reducate, tapi saya moderator saja katanya, karena sebetulnya beliau juga orang yang bisa menghubungkan ke forwarder ya di Amerika. Dan beliau juga punya banyak informasi perusahaan mana yang mau pesan ke Indonesia melalui Mbak Endang. Dan Teh Indri, mudah-mudahan malam ini tercapai ya, apalagi dalam konteks membuat kurikulum fashion, kurikulum ekspor. Jadi bisa dibawa ke kampus, dalam hal ini Unisba dan Unisba dan satunya lagi Ibnu Khaldun ya. Amin. Ya. Ya, jadi kita memang berusaha mensinergiskan antara akademi, orang-orang di akademia
pengusaha industri dan para UKM atau audiens sesuai dengan temanya yang kita tawarkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan para pembicara, Pak Asnul, Mbak Vivi, para moderator, Teh Indri dan juga Mbak Endang. Terima kasih banyak sudah memberikan waktunya kepada kita semua. Semangat Reducate, belajar sepanjang hayat dan juga berbagi untuk sesama. Mari kita berfoto dulu. Ini luar biasa, jarang-jarang kita kedatangan kedatangan para pembicara yang bagi kita role model untuk bisa usaha gitu. Walaupun saya terus terang aja sebagai dosen tidak sedang mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan saya mengajak orang-orang sukses seperti teman-teman semua untuk berbagi, sehingga informasi dan ilmunya bermanfaat untuk orang-orang Indonesia. Dan kita semua komitmen untuk memajukan Indonesia sesuai dengan bidang dan kontribusi yang bisa kita lakukan. Teman-teman kalau akan tolong membuka video kalau berkenan, tapi kalau sudah siap-siap istirahat juga tidak apa-apa. Mari siap di potret. Siap aja ya, 1, 2, 3. Nah, 1 halaman lagi. Wah, ini pada tidur kali ya? Ya, mungkin saya kepikiran ya. Mohon maaf. Saya kepikiran salah satu yang bisa dilakukan itu membuat WA group yang khusus tentang ekspor ke Amerika. Saya tahu Reducate memfasilitasi webinarnya. Tetapi terkadang kalau orang Indonesia lebih cepat dihubungi lewat WA gitu. Ya mudah-mudahan berkenan untuk dimasukkan gitu. Nanti ada beberapa admin yang bisa memasukkan yang lainnya. Khusus untuk UMKM yang memang punya harapan untuk ekspor ke Amerika. Dan itu mempermudah koordinasi barangkali. Itu yang pertama. Tetapi webinarnya kita tetap melalui platform Reducate. Reducate sendiri sedang dikembangkan untuk menjadi marketplace webinar. Jadi itu harapan kami, semua orang bisa menawarkan webinar secara sistematis. Udah ada marketplace berbagai macam gitu. Nah sekarang kita di webinar di Reducate sedang diusahakan untuk ke arah sana. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat malam. Kalau ada kekurangan semuanya bermula dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.